Di pesawat, petugas polisi, Lau Wang, menerima surat pendek yang menakutkan. Masukkan $150 juta ke dalam akun ini. Jika tidak, aku akan membunuh penumpang setiap 20 menit. Lau Wang pikir itu lelucon oleh seorang kolega. Dia bertanya kepada rekannya mengapa pria berkacamata itu membuat lelucon seperti itu. Kolega itu tampak tidak bersalah. Aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Lau Wang menyadari bahwa mereka benar-benar memiliki pembajakan. Lau Wang buru-buru mengidentifikasi dirinya dengan kapten. Dan biarkan kapten menghubungi tanah. Telusuri nama rekening bank yang disediakan oleh perampok. Sementara, Lau Wang juga memikirkan cara yang baik. Dia mengirim SMS kepada para perampok dengan sengaja. Kemudian biarkan pramugari Nancy dan teman Jenny menatap layar pengawasan. Siapapun yang bermain dengan tumpukan ponsel bisa menjadi perampok. Ketiga orang itu berpakaian rapi dan mengeluarkan semua daftar yang mencurigakan. Tapi sama seperti Lau Wang akan memulai interogasi silang. Dia menerima pesan teks yang mengejutkannya. Perampok bertanya kepada Lau Wang bagaimana dia ingat bagaimana putrinya meninggal. Lau Wang sangat marah. Satu-satunya orang yang tahu tentang putrinya adalah rekannya. Lau Wang melihat ke monitor. Hal yang sama dalam gambar adalah mengumpulkan mesin tangan dan berjalan ke toilet. Lau Wang bergegas ke kamar mandi dalam kemarahan. Aku belum membuka mulutku belum. Pria itu berinisiatif mengakuinya. Dia bilang dia sudah setengah jalan di sana ketika itu dilakukan. Lau Wang tidak setuju. Dua orang itu menggerakkan tangan mereka. Dalam kekacauan, pria kacamata mengambil pistol. Tapi aku belum datang untuk menembak diriku sendiri belum. Dia mematahkan lehernya oleh Lau Wang. Agar tidak menimbulkan kepanikan, Lau Wang mengunci sementara mayat di kamar mandi. Raja tua, yang berpikir krisis sudah berakhir, ingin kembali ke tempat duduknya. Tapi tidak berharap untuk menerima pesan teks perampok lain. Sisi lain benar-benar tahu apa yang Lau Wang baru saja dilakukan. Lau Wang hanya tahu dia telah dijadikan seorang pria. Dia bahkan membantunya membunuh orang pertama di Yin dan yang salah. Lau Wang bergegas untuk menemukan kapten. Ingin bertanya bagaimana survei akun pengumpulan. Kapten memintanya untuk menyerahkan pistol dan lencana polisi. Karena FBI menemukan perampok. Pemegang rekening yang disediakan adalah Lau Wang. Mereka menduga itu adalah lelucon yang diarahkan sendiri oleh Lau Wang. Dan sekarang 20 menit telah berlalu. Tidak ada seorang pun di pesawat yang meninggal. Lau Wang tidak bisa mengatakan yang sebenarnya bahwa pria berkacamata telah meninggal. Kami harus menyerahkan pistol kami. Tapi Lau Wang tidak menyerah penyelidikan. Dia tidak bisa mengerti mengapa ia harus mengakui bahwa ia telah membajak pesawat. Satu-satunya kemungkinan adalah diancam oleh perampok. Kemudian, Lau Huan melihat pesan teks ponsel pria berkacamata yang ditemukan. Kolega telah menggunakan posisi mereka untuk mengangkut obat-obatan selama bertahun-tahun. Perampok yang menyita ponsel. Lau Wang terkejut. Kemudian pramugari Nancy juga menemukan mayat di kamar mandi. Dia sedikit takut. Lau Wang dan dia mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dan membuat pramugari percaya padanya. Cari tahu kebenaran dengan dia. Itu hanya 13 menit sebelum tubuh perampok berikutnya. Ada perampok di pesawat, mengancam akan membunuh penumpang setiap 20 menit. Dalam batas waktu, temukan perampok tersembunyi di antara penumpang. Dia mengatakan kepada semua penumpang bahwa pesawat telah diuji sementara. Setiap orang harus meletakkan tangan mereka di kursi depan dan menunggu ujian. Lau Wang mengambil nama yang mencurigakan. Seorang pria kulit hitam mengenakan kacamata hitam segera dikurung. Dia meminta orang kulit hitam untuk menyerahkan ponselnya. Aku tidak berharap orang kulit hitam untuk bekerja sama. Ini bukan kata yang baik. Lau Wang datang. Tapi ternyata dia sangat sombong. Ponsel itu penuh dengan informasi, dia diam-diam difilmkan. Kemudian Lau Wang melihat seorang pria kulit putih dengan kacamata. Dia ingat pria ini. Dia menyapa Lau Wang sebelum dia naik pesawat. Katanya pergi ke Amsterdam. Tapi ini jelas penerbangan ke Inggris. Menunggu orang kulit putih untuk menjelaskan. Lau Mao dengan kasar membawanya ke kamar mandi untuk mencari mayat. Dia bertanya kepada orang kulit putih mengapa mereka berbohong. Pria kulit putih mengatakan seorang pria berambut coklat memberinya $100 sebelum naik pesawat. Mengarahkan dia untuk melakukan ini dengan menguntungkan. Lau Wang segera membawa orang kulit putih ke kabin untuk mengidentifikasinya. Tapi dia melihat sekeliling dan tidak menemukannya. Lihat 20 menit berikutnya. Hanya bisa mengikat tangannya dengan selotip. Mencegahnya menyakiti siapapun.
Kemudian Lao Wang mengeluarkan pistolnya dan menatap mati pada pria di kabin. Saat itu Lao Wang menerima pesan teks. Katakanlah tujuan saya belum tentu penumpang. Lao Wang hanya menyadari bahwa kapten dalam bahaya. Tapi sudah terlambat. Lao Wang datang ke kokpit. Kapten sudah sekarat. Ini adalah persis 20 menit pertama. Lao Wang sangat marah. Dapat diracuni di kokpit yang benar-benar tertutup. Selain wakil kapten adalah pramugari Nancy. Tapi Lao Wang dengan cepat mengesampingkan mereka. Lao Wang menginstruksikan wakil kapten untuk menutup palka dan menerbangkan pesawat dengan aman. Dia akan terus mengejar tersangka. Lao Wang bertemu seorang programmer. Dia mahir dalam ponsel. Lao Wang memintanya untuk menggunakan ponselnya sendiri. Mengirim gambar tersangka dengan virus. Ketika tersangka menerima gambar, telepon berbunyi. Lao Wang masuk ke kabin. Kali ini dia sangat membutuhkan. Dia meminta semua orang untuk mengangkat tangan mereka. Lalu tekan tombol kirim gambar. Sesaat kemudian, nada dering itu berasal dari ponsel orang tua. Menaburkan semua kemarahannya pada orang tua. Tanyakan padanya mengapa ia melakukannya. Siapa yang tahu bahwa orang tua tiba-tiba meninggal. Menjadi orang ketiga yang meninggal dalam 20 menit. Lao Wang menyadari. Dia merokok di kamar mandi karena tertekan. Dia tidak tahu siapa yang meracuni kapten dan orang tua. Mendadak, Lao Wang menemukan bahwa ada sesuatu di dalam karton. Lao Wang membuka karton. Sebuah lubang kecil yang mengarah ke kokpit ditemukan. Kemudian alat kejahatan dibuang ditemukan di tempat sampah. Lao Wang tiba-tiba menyadari. Lao Wang akhirnya tahu bagaimana kapten meninggal. Seseorang meracuni kapten dengan jarum racun di kamar mandi. Kemudian, Lao Wang juga menemukan jarum di orang tua. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu siapa yang pernah ke kamar mandi. Kita akan tahu siapa pembunuhnya. Apa Lao Wang tidak pernah bisa membayangkan? Pria itu ternyata temannya Jenny. Jenny bilang kau pasti gila. Saya percaya Anda di seluruh pesawat. Lao Wang juga berpikir mungkin dia berpikir terlalu banyak. Karena perampok mengirim pesan teks pertama. Jenny sedang tidur. Keduanya dengan cepat melepaskan kecurigaan mereka. Lao Wang bilang dia menemukan ponsel dari orang tua itu. Tapi ada kata sandi yang tidak bisa dibuka. Jenny mengambil telepon. Coba masukkan 1234. Aku tidak menyangka akan terbuka seperti ini. Saat ini ponsel meniru nada Lao Wang. Mengirim pesan teks pengakuan ke tanah. Ia juga mengklaim telah memasang bom di pesawat. Hampir pada saat yang sama, berita bahwa Lao Wang adalah seorang pembajak beredar di pesawat. Semua penumpang mengidentifikasi Lao Wang sebagai pembajak. Keraguan semua orang terus mencari bom di pesawat. Itu akhirnya ditemukan dalam obat. Agar tidak menimbulkan kepanikan, Lao Wang ingin menyembunyikan berita untuk saat ini. Siapa yang tahu saat dia berjalan keluar dari kamar mandi, diserang oleh penumpang. Dia kemudian dijatuhkan ke bawah. Lao Wang hanya bisa memberitahu mereka. Ada bom. Kerumunan segera tenang. Yang ditawarkan untuk membantu menangkap teroris. Lao Wang mengatakan tidak ada waktu untuk menemukan perampok. Ia hanya membuat keadaan lebih buruk. Tempatkan bom di ekor pesawat. Kemudian menutupinya dengan koper. Meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh ledakan. Dan pesawat harus turun ke 8.000 kaki. Dengan cara ini, ada petunjuk kemungkinan pendaratan paksa. Tapi wakil kapten mengatakan kepada Lao Wang untuk tidak. Dia melihat ada 2 jet tempur di kedua sisi. Mereka tidak ingin tragedi 911 terjadi lagi. Lao Wang hanya tahu ada seorang pemuda di pesawat yang tidak takut. Video penegakan hukum kekerasan Lao Wang diposting secara online. Orang-orang menontonnya. Lao Wang bergegas ke kabin. Ponsel anak itu disita. Dia menemukan petunjuk baru ketika dia membuka video yang dibuat oleh orang itu. Orang kulit putih yang memasukkan ponselnya ke saku orang tua yang mati dan menjebaknya. Dan disematkan padanya. Ia melihat ke orang kulit putih. Orang kulit putih juga menemukan diri mereka terpapar. Segera setelah ia meraih pistol, ia akan menembaknya. Saya tidak berpikir ada peluru di pistol. Merobohkan orang kulit putih dengan siku. Pergi ke bagasi untuk mendapatkan peluru. Aku tidak berharap peluru berada di tangan programmer. Ternyata kaki tangan orang kulit putih. Programmer meraih pistol. Sebuah tangkapan mengakibatkan dia berkelahi dengan orang itu. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka sekarang. Orang menanyakan mengapa ia telah membajak pesawat. Dia ternyata seorang prajurit. Akibatnya, keluarga meninggal dalam serangan teroris.
Dia sangat kecewa dengan keamanan negara. Jadi dia akan mengungkapkannya dengan darah. Lihat 100 orang kehilangan pikiran mereka. Lao Wang hanya bisa mengubah negosiasi ke perampok lain. Programmer. Dia mengatakan orang kulit putih tidak lagi ingin hidup. Dia tidak harus mengikutinya sampai mati. Tidak ingin mati, ia ingin menjatuhkan. Tapi kulit putih ditembak mati. Sama seperti orang kulit putih. Wakil pilot mengarahkan pesawat turun tiba-tiba. Semua orang ditembak. Lao Wang memegang pistol dalam kekacauan. Membunuh orang kulit putih. Sementara, meledakkan pesawat dari lubang besar. Lihat pesawat di luar kendali akan jatuh. Wakil kepala dengan tenang mengarahkan tuas pengemudi. Bersiap untuk pendaratan. Keberhasilan. Itu menyelamatkan nyawa semua orang di pesawat. Lao Wang menjadi pahlawan bagi semua orang. Plot film ini bagus. Film berdurasi 90 menit ini menegangkan. Ini adalah film aksi. Teman-teman yang suka film semacam ini bisa menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya.